Jadi bagaimana teman-teman muda dibikin supaya tertarik lagi pada aktivisme. Ini menarik sekali, idenya dari Rian Givari. It's very smart. Terus ini saya tadi dapat Lego Owl. Ini bikinan dari salah satu teman-teman yang datang. Ini semua, oh ada satu lagi nih, ini buku fun letter nih. Ini keren. Karena cerita di dalamnya itu ya, itu surat-surat. Surat-suratnya di sini. Dan di surat-suratnya itu dikasih ilustrasi. Saya juga ketika lihat ini, wow, luar biasa. Kelihatan ya? Ini suratnya saya baru terima tadi, jadi belum terbaca semua, baru baca sebagian. Dan ini ya, Dear Abah, I love how my first pemilu being real politik riang gembira because of you. Terima kasih sudah bersedia diusung jadi calon pemangku kewenangan. Terima kasih untuk banyak hal yang panjang kalau disebutin semuanya. Abah banyak sekali naruh harapan. Salah satunya harapan Indonesia menjadi rumah yang aman, damai, disayangi sepenuh langit dan bumi oleh manusianya. Abah, aku mau Indonesia disayangi dengan serius oleh manusia-manusianya, sehingga perbedaan tanah air terkasih ini jadi cantik, bukan jadi polemik. Semoga Allah kehendaki Abah untuk bisa mewujudkan harapanku, juga harapan orang banyak. Salam sehat Abah, satu saat kita jumpa. Dari Azkia. Luar biasa. Terus ilustrasinya juga bagus-bagus. Ilustrasi yang dibikin. Ini contohnya nih. Keren ya. Jadi saya hari ini ketemu dengan anak-anak kreatif yang kreativitasnya itu infinite. Infinite itu artinya apa? Nggak berbatas. Luar biasa. Oh ya, foto-foto ada ini. Sama awal lagi. Ini foto-foto nih. Ini bikinan dari teman-teman semua. Keren ya. Ini semua adalah bahan yang membantu sekali, animasi, ilustrasi, terus komik di medsos, membantu kampanye, membantu pendidikan politik. Aha, ini lihat nih, ini juga gelas, ini semuanya alat peraga kampanye nih, dan organik, dibikin sendiri dengan sepenuh hati. Dahsyat. Ada stiker nggak Ismail? Ini stiker. Mana stiker? Nah. Ini dia nih. Saya juga dapat stiker tadi. Keren ya. Nah, ini juga nih. Ini stiker-stiker yang tadi dibuat oleh teman-teman humanis. Ini dari Alpaimi Project. Apa luar biasa effortnya. Jadi lihat lagi, ini apa Ismail? Gambar-gambar lagi, Bu. Oh, gambar-gambar lagi nih. Ya, ini ada yang besar. Mana yang besar? Oh, nih keren ya. Ini dari Muhammad Raihyandito. Ini udah dibikinin. Stiker lagi. Banyak stikernya ya. Ya. Nih, talent sadis, wish, mantap. Dapat ini juga, Bang. Oh ya, ini gantungan buat gantungan kunci atau gantungan HP. Keren. Nah, ini ada surat juga nih. Mana lagi ya? Ini apa nih? Ya, ini buat gantungan HP atau gantungan apa gitu. Oh, ada yang foto nggak Ismail? Ada foto? Ada foto lagi. Oh ya, ada. Foto. Gambaran ada. Nggak ada yang foto aja. Ada yang foto kan? Ada. Ah, ini dia nih. Ini foto, sayang namanya nggak tertulis nih di sini.
Tapi dia bikin foto ini pas harian Pilpres 14 kemarin. Ini ada tulisannya, Bang. Apa tulisannya? Have a nice day. Oh, ini dari Have a Nice Day. Ini bikinan mereka. Jadi ini sekali, luar biasa. Banyak. Ada foto bareng mama. Mana tadi? Di belakang. Oh iya, ini pas lagi habis nyoblos nih. Ingat? Aku gak ikut. Oh iya, mau di bawah umur ya. Ismail pakai batik, saya pakai batik karena kita berdua barusan hadir resepsi. Abah pernah kecewa dengan orang yang sering bunuh karakter Abah. Bagaimana cara ngatasinnya supaya tidak dendam? Saya sering bilang tuh, saya nggak terlalu khawatir dengan orang yang mau membunuh karakter. Kenapa? Ya karena karakter yang ada adalah karakter yang asli. Yang asli nggak bisa dibunuh. Kalau pencitraan yang sifatnya artifisial, kemudian karakternya bukan cerminan karakter pribadi, tapi lebih pada rekayasa media, itu bisa dimatikan. Tapi kalau karakternya adalah yang memang otentik, yang memang aslinya, ya itu nggak akan pernah bisa dimatikan karena itu aslinya. Gitu ya. Gambar keren. Mana? Oh, ini ada gambar keren lagi nih. Ini apa nih? Indonesian delegates. Ini pas konferensi meja bundar. Lihat nih. Sempat surat-surat juga. Keren ya. Ini yang bikin illustration by Jejendreng. Nih. Jejendreng. Unik ya. Sama juga. Ini coba Jejendreng juga. Nice. Keren ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat ini, PR kita ke depan ini adalah PR yang besar. Jangka panjang kita harus menjaga semangat perubahan untuk selalu hidup. Dan buat semuanya kita harus bikin pendidikan politik itu untuk publik yang luas, terutama anak muda. Kenapa anak muda harus dapat pendidikan politik? Supaya anak muda itu kebal gimmick. Anak muda ini kebal money politics. Dan justru melihat rekam jejak, melihat rekam karya, rekam gagasan, dan pasti mampu mendeteksi hoax. Jadi untuk pertahanan menghadapi hoax itu diperlukan kemampuan berpikir kritis. Kalau orang punya critical thinking, maka dia sulit untuk bisa ditembus dengan hoax. Itu ya. Jadi teman-teman semua, PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa melakukan pendidikan politik ke publik luas, pendidikan demokrasi, karena kalau kita ingin negeri kita maju, ya rakyatnya harus maju, dan caranya adalah dengan rakyat salah satunya diberikan kesempatan untuk bisa menentukan pemimpinnya. Jadi prosesnya free and fair. Dan kalau mau pemilu, ya lihat rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan, dan harus bisa mendeteksi hoax. Harus kebal money politics. Karena kalau enggak akan sulit sekali kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi
Itu sebabnya penting bagi kita untuk sama-sama menjaga supaya pilpres, pileg itu suasananya suasana yang tenang, teduh, karena ada kedamaian, karena ada kejujuran, karena ada keadilan, ada transparansi, maka muncullah ketenangan, kedamaian. Orang bisa aja menemukan tenang dan damai, tapi karena di situ ada yang menjaga dan bawa senjata, jadi kelihatannya tenang dan damai. Nanti kalau bangsa yang bawa senjata tidak lagi ada di situ, perasaan tenang dan damai itu bisa hilang. Itu namanya stabilitas semu. Nah, kita nggak kepengen yang semu, kita kepengennya yang otentik. Ini bah Jakarta banjir tapi pada diem aja. Ya, kita ingin Jakarta makin hari makin sedikit titik banjir. Ya, itu perlu manajemen. Harus ada manajemennya, harus ada targetnya, harus ada ruang lingkup kegiatannya, sehingga air itu bisa dikendalikan. Oh iya, saya ditagih MBTI nih. Jadi gini ceritanya, sebetulnya saya itu udah tes malam itu. Selesai itu saya kemudian tes 100 soalnya. Satu-satu saya kerjain, satu-satu sampai selesai. Itu kalau tidak salah 20 halaman tuh, 20 halaman tes. Sampai di ujung, pas sampai di ujung udah selesai, pas mau keluar hasilnya diminta bayar dulu. Waduh, lah saya nggak bawa kartu kredit, saya nggak pegang kartu kredit, saya nggak saya pegang, saya nggak, udah jam 12 malam hampir setengah 1, nggak mungkin saya nelpon yang pegang kartu kredit saya itu jam segitu, kalau itu kan urusan emergency. Jadi akhirnya saya udah ngisi tes 100 item, sia-sia itu, nggak terpakai. Nanti saya kerjain lagi dah, saya segerakan tes MBTI. Yuk, saya lihat nih. Lumajang, salam hangat buat Lumajang. Mana lagi nih? Waduh, mana lagi? Oh, ada juga MBTI yang free ya. Oke, nanti saya coba cari. Jadi saya itu seperti saya bilang tadi, saya udah tes, udah sampai 100 nomor, panjang lagi. Tapi itu tadi di ujung harus bayar. Saya nggak bawa kartu kredit jam segitu. Nah, akhirnya saya nggak bisa bayar, nggak bisa dapat hasilnya. Salam dari Biren Aceh, Grogol. Abah kapan ke Aceh? Insya Allah nanti ke Aceh lagi. Pontianak. Ya, nanti kapan-kapan saya ajak Ismail ya. Nanti kita atur. Ini malam ini Ismail ini udah harus istirahat dulu. Ya, nanti kita atur ya waktunya bareng Ismail. Ini Ismail tadi bantuin sekali bentar, dia udah harus istirahat. Besok sebelum subuh dia bangun, terus mau ada kegiatan. Jadi teman-teman semua, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah terlibat, baik yang teman-teman ubah bareng, humanis, kemudian
semua saja yang telah bersimpati, perjuangan kita masih jalan terus. Kalau pilpres ya masih kita ikutin terus hasilnya. Tim hukum memonitor, tim saksi monitor. Kita ingin pastikan bahwa proses pilpres itu berjalan dengan jujur, dengan adil, supaya hasilnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena kalau ada intervensi, maka hasilnya bisa berubah. Saya pernah waktu itu bilang bahwa kalau kita menggunakan sampel seperti ambil darah untuk mengetahui kondisi kesehatan, itu seperti kita lihat survei. Saya pernah ditanya, percaya nggak survei? Saya bilang percaya dengan hasil survei, karena hasil quick count juga begitu. Hasil quick count itu adalah sampel, dan kalau kita percaya dengan metode ilmiah, ya kalau dapat sampel yang benar, ya hasilnya menggambarkan. Masa kita mau periksa darah, seluruh darahnya diambil? Kan cukup pakai suntikan diambil sedikit. Bahkan kalau tes gula darah cukup 1 tetes. Tapi ada satu syaratnya. Sebelum periksa darah harus puasa. Puasa 8 jam sampai 12 jam, tergantung kebutuhannya. Kenapa harus puasa? Supaya badan tidak dipengaruhi, tidak diintervensi. Misalnya besok pagi saya mau periksa darah, terus malam ini saya minum teh manis, saya minum kopior manis, saya minum es teler manis. Ya besok pagi ketika diperiksa, maka angka gulanya tinggi. Atau besok pagi saya mau periksa darah, malam ini saya makan sate dengan lemak-lemaknya yang enak itu. Besok ketika periksa, ya angka kolesterolnya bisa tinggi. Jadi penting untuk sebuah pemilu, sebuah pilpres itu tidak diintervensi. Seperti kalau mau tes darah, bayangkan kalau minum gula, hasilnya apa? Hasilnya gula darahnya tinggi. Padahal sesungguhnya bukan orang itu gula darahnya tinggi, tapi karena dia tidak puasa, dia membiarkan badannya dipengaruhi malam itu dengan minum yang manis, ya otomatis hasilnya jadi gulanya tinggi. Nah, pemilu juga sama. Ketika ada pemilu, ada pilpres, maka minggu tenang itu ya minggu tidak usah dikasih intervensi. Tapi kalau minggu tenang ada intervensi, ada bantuan-bantuan, ada ancaman, ada tekanan, ya hasilnya bisa berbeda dengan kondisi yang seharusnya atau yang sebenarnya. Jadi itu ya jawaban saya tentang soal sampel itu. Sampel itu akurat bila tidak ada intervensi sebelumnya. Tapi kalau ada intervensi ya terpengaruh. Seperti periksa darah tadi, kalau malamnya minum air gula yang banyak, ya besoknya pas lagi tes periksa gulanya tinggi. Padahal kalau ditanya sehari-hari tidak tinggi gulanya, gula di darahnya. Itulah ilustrasinya. Jadi tadi ini ada tanya apa tanggapan Abah tentang pemilu. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Sekarang semua data-data sedang dikumpulkan. Tapi perlu kita ingat sama-sama bahwa pemilu itu adalah kesempatan untuk kita mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu rakyat tidak boleh ditekan, rakyat tidak boleh ditawari imbalan, tapi harus diberikan ruangan yang bebas untuk mereka memilih. Kalau ruangan bebas itu ada, maka kita akan tahu aspirasi rakyat. Tapi kalau rakyat ditekan, rakyat diberi iming-iming imbalan, lalu diminta untuk memilih, maka hasil tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi hasil mencerminkan keinginan yang minta kepada rakyat dengan cara memberikan tekanan atau memberikan tawaran imbalan. Nah, nanti kita tunjukin ya, nanti kalau sudah selesai tim bekerja dari tim saksi, tim hukum. Dan kita ingin
pemilu kita menjadi lebih baik tiap tahun, tiap pemilu. Jadi ketika nanti kita menyampaikan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi masalah, itu bukan untuk bolak-balik angka suara, tapi itu untuk membuat sistem pemilu kita lebih baik dari pemilu ke pemilu. Bisa ada koreksi-koreksi supaya potensi tekanan, imbalan itu bisa dikendalikan dan juga tidak ada manipulasi dan lain-lain. Apalagi nih, Abah kapan ke CFD? Ya udah lama ya belum ke CFD. Nanti dah kapan-kapan kalau agak longgar saya ke CFD lagi. Abah kenapa masih rapi jam segini? Iya baru pulang resepsi. Habis hadir acara terus saya ke sini. Amin. Kemudian Abah kenapa Jakarta banjir lagi? Ya memang harus dikelola dengan benar. Harus ada KPI kalau pengelolaan banjir itu, supaya bisa terkendali dengan baik. Apa nih? Pengen disapa nih dari pejuang devisa Singapura, Pak Anies. Oh ya, dari Mama Dina Dika Dita. Semoga baik-baik sehat di negeri orang. Memang pesawat terbang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air. Tapi pesawat terbang tidak bisa membawa hati, pikiran, dan perasaan kita jauh dari tanah air. Dimanapun badan kita berada, walaupun jauh hitungan kilometernya dari tanah air, tapi hati, pikiran, dan kecintaan kita pada Indonesia tidak pernah menurun. Itu saya yakin itu. Saya merasakan juga buat teman-teman yang sekarang berada di luar, pasti merasakan hal yang serupa. Oke, teman-teman semua. Kita udah ngobrol agak banyak. Saya titip buat semuanya supaya jaga semangat, perjuangan kita masih panjang. Kemudian sebentar, saya lihat catatan sebentar nih. Ini saya ada yang ngirimin nih dari Binay Brin posting di X, Ismail jadi tukang ambilin barang ke Abah. Udah langsung jadi ilustrasinya, luar biasa. Binay Brin ini ya teman-teman, itu kreativitasnya nggak pakai batas. Kreativitasnya infinite. Nih, saya tunjukin ya. Tuh. Kebayang nggak tuh? Dalam waktu yang singkat udah langsung jadi. Memang kreativitasnya nggak pakai batas ya. Dahsyat. Nih, saya pegangin sebentar.
Tuh dia tuh. Baru masih live TikToknya udah jadi gambarnya, udah diposting pula. Memang ya, kreativitas itu nggak pakai batas. Luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi penanda bahwa dengan adanya semangat untuk bikin perubahan dikombinasi dengan kreativitas yang tanpa batas, maka akan bisa muncul gerakan yang jauh lebih luas jangkauannya. Jadi buat teman-teman semua, saya ulangin ya. Jadi PR kita harus bikin pendidikan politik buat publik yang luas. Kita ingin agar masyarakat kita, khususnya anak-anak muda itu bisa kebal gimmick, bisa kebal money politics, dan melihat rekam jejak, melihat rekam karya, melihat rekam gagasan, dan sanggup untuk menepis hoaks. Dengan cara seperti itu, maka demokrasi kita kualitasnya akan meningkat. Dan saya juga senang dengan kegiatan teman-teman baik di Ubah Bareng maupun Humanis yang semuanya membuat kampanye kita, pemilu kita menjadi menyenangkan. Politik itu bisa menyenangkan. Politik itu bisa riang gembira. Politik itu bisa menjadi tempat bertukar gagasan, beradu gagasan, sehingga menghasilkan sintesa yang baik. Tadi teman-teman Humanis yang datang, mereka pulang, saya titipin buku ini. Ini buku ini baru, ini buku diterbitkan oleh Kompas. Ini berisi kumpulan tulisan yang pernah saya tulis di koran Kompas. Oleh koran Kompas dikumpulkan dijadikan sebuah buku. Saya berterima kasih pada mereka karena membukukan semua tulisan itu. Dan ini udah ada di toko buku juga. Kalau nggak salah baru seminggu atau 2 minggu gitu. Nah, kalau ada yang sempetin baca juga. Judulnya Memenangkan Indonesia. Itu kira-kira judulnya. Memenangkan Indonesia. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah join malam hari ini. Terima kasih udah ikut sama-sama menghabiskan malam minggunya bareng. Jaga kesehatan, jaga stamina, terus semangat. Dan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami masalah, ingatlah bahwa bersamaan dengan masalah itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan, di situ ada kemudahan. Hanya saja sering tersembunyi. Karena itu kita diharuskan untuk mencari, haruskan untuk bersabar, dan diharuskan untuk melihat dengan perspektif lain. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak. By the way, nanti MBTI-nya saya kerjakan. Nanti saya coba cari MBTI yang nggak bayar, biar nanti di ujung nggak ditagih kartu kredit. Kemarin saya nggak tahu soalnya. Gitu ya, terima kasih semuanya. Salam hangat buat semua. Selamat menikmati malam minggu. Selamat berhari minggu. Insya Allah semuanya sehat dan hari Senin menjadi awalan baru untuk pekan depan, pekan yang produktif buat semuanya. Terima kasih semua. Selamat malam. Salam hangat untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.